Pernah nggak sih kalian ngerasa dunia tiba-tiba kayak menekan kalian saat keuangan lagi drop? Rasanya nggak ada jalan keluar, semua terasa berat, dan pikiran kita gampang banget panik. Tenang, kalian nggak sendiri. Hari ini aku ingin ngobrol sama kalian tentang cara melatih mental tetap kuat, bahkan saat situasi finansial lagi nggak bersahabat. Bukan cuma teori, tapi latihan nyata yang bisa kalian praktekkan mulai dari sekarang. Langkah pertama, terima realita. Kadang kita jatuh bukan karena kita nggak pinter, bukan karena kita gagal, tapi karena keadaan memang lagi nggak mendukung. Bayangkan ini, kalian lagi berenang di laut, tiba-tiba ombak besar datang. Apa yang paling efektif? Berontak mati-matian sampai kelelahan, atau menyesuaikan diri dengan ombak dan mencari posisi aman? Itulah mental kuat. Cara latihannya, setiap pagi duduk tenang 5 menit, tarik nafas dalam, lalu katakan pada diri sendiri, "Aku lagi di situasi sulit, tapi aku bisa menghadapi ini." Kata-kata sederhana ini ternyata ampuh banget untuk menenangkan pikiran. Karena saat kita menolak kenyataan, energi kita habis untuk frustasi, bukan untuk mencari solusi. Coba deh, rasanya pikiran jadi lebih tenang dan siap ngadepin tantangan. Langkah kedua, fokus pada hal yang bisa dikontrol. Seringkali kita stres karena memikirkan hal-hal di luar kendali. Misalnya, inflasi, harga bahan pokok naik, atau klien yang menunda bayar. Alih-alih panik, tanya diri sendiri, apa satu hal kecil yang bisa aku lakukan hari ini untuk memperbaiki keadaan ini? Bisa jadi bikin anggaran harian, hubungi teman untuk peluang kerja sampingan, atau sekedar belajar skill baru yang bisa menambah penghasilan. Latihannya sederhana, tulis 3 hal yang bisa kamu kontrol hari ini, dan fokuslah ke situ aja. Rasanya hati lebih ringan dan energi kita nggak tercecer ke hal-hal yang bikin cemas. Langkah ketiga, latih resiliensi. Mental kuat itu nggak muncul sekaligus. Ia terbentuk dari latihan kecil sehari-hari. Contohnya, bangun pagi walau nggak mood, olahraga ringan walau capek, atau menyelesaikan satu tugas kecil walau situasi berat. Setiap kali kamu berhasil melewati satu hal kecil, otakmu belajar. Aku bisa menghadapi ini, aku punya kemampuan. Coba bayangkan, kalau tiap hari kita menabung pengalaman sukses kecil seperti ini, lama-lama mental kita jadi keras, nggak gampang patah oleh situasi keuangan yang lagi drop. Langkah keempat, jangan jalan sendiri. Saat keuangan lagi drop, ego kadang bikin kita menutup diri. Padahal, berbagi cerita itu menenangkan hati. Bisa dengan teman dekat, keluarga, atau komunitas online yang suportif. Kadang cukup didengar, kita merasa lega, dan pikiran jadi lebih jernih. Dan jangan lupa jaga emosi. Jangan biarkan stres menggerogoti tubuh. Meditasi, jalan kaki, atau sekedar mendengarkan musik favorit bisa membantu. Mental kuat bukan berarti nggak pernah merasa sedih, tapi tetap bisa berdiri tegak meski hati lagi goyah. Teman-teman, ingat, situasi keuangan bisa naik turun, tapi mental kita yang kuat akan membuat kita tetap bisa bernafas, tetap bisa melangkah, dan tetap bisa bangkit. Mulai dari hari ini, terima realita, fokus pada yang bisa dikontrol, latih resiliensi setiap hari, cari dukungan dan jaga emosi. Percaya deh, saat kita konsisten melakukan latihan-latihan ini, keuangan drop sekalipun nggak akan membuat kita hancur. Kita tetap bisa berdiri dan mulai membangun jalan menuju stabilitas. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe karena kita akan terus bahas mental kuat, finansial cerdas, dan hidup lebih tenang. Sampai jumpa di video selanjutnya.